Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya kembali Junaidi di channel Junaid47. Channel ini khusus bahas hal-hal kecil, hal-hal sepele yang ada di sekitaran kita, yang kadang itu kita lupa atau kadang itu tidak kita sadari. Tapi mungkin itu bisa mendatangkan manfaat bagi kita, atau kalau tidak mungkin itu bisa mendatangkan bahaya bagi kita. Oke teman-teman, nah di sini nanti kita akan coba bahas masalah MCB ya. Nah MCB lebih detailnya yaitu cara membaca MCB ya, MCB rumahan ya. Mungkin bagi kita orang-orang yang awam ya. Jadi seperti apa cara membacanya, mungkin bisa tonton sampai habis biar tidak salah paham, dan juga jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Karena subscribe atau berlangganan itu tidak butuh biaya teman-teman, alias gratis, tinggal klik. Dan dengan mensubscribe atau berlangganan, maka teman-teman telah mendukung kita ya untuk membuat konten-konten baru lainnya yang tentunya itu lebih menarik dan lebih bermanfaat. Dan satu lagi, jangan lupa aktifkan atau nyalakan notifikasi loncengnya biar tidak ketinggalan kalau ada konten-konten baru lainnya. Oke teman-teman, nah mungkin ini ya bagi kita ya, mungkin semuanya di rumah kita masing-masing pasti tentu mungkin sudah sebagian besar ya, mungkin juga hampir 90% ya, kita itu pasti menggunakan MCB teman-teman ya. Jadi menggunakan MCB ya di rumah kita ya untuk untuk keselamatannya. Jadi untuk safety ya, safety kelistrikan itu salah satunya, yaitu untuk tingkat keamanan biar tidak terjadi istilah sampai konsleting ya atau arus pendek ya. Itu biasanya kita pakai di MCB teman-teman ya. Jadi MCB ini sangat penting sekali ya bagi sistem kelistrikan ya, baik itu di rumah maupun di mana saja ya. Nah MCB sendiri teman-teman kepanjangannya adalah miniatur circuit breaker ya. Jadi dia memang mini ya. Ini biasanya juga ada beberapa, ada yang satu pas, ada 3 pas, dan ada beberapa tipe teman-teman. Memang mungkin saya juga bukan orang elektrik ya, jadi sehingga juga kurang ini. Tapi mungkin kita akan di sini nanti kita akan coba belajar cara membaca MCB ya. Jadi biar istilahnya teman-teman mungkin kalau MCB-nya rusak bisa beli ya, bisa nyari sesuai dengan kebutuhannya. Jadi mengerti kopi, mengerti cara membacanya. Nah mungkin seperti apa teman-teman. Jadi sebenarnya ya di sini saya ada beberapa tipe teman-teman ya. Jadi ada beberapa tipe MCB ya. Jadi beberapa tipe MCB ini teman-teman ya. Jadi ini saya ada 2 ya. Jadi di sini ada 2, satunya warna biru dan satunya warna orange. Nah biasanya teman-teman ya, untuk yang warna biru biasanya ya, jadi yang warna biru teman-teman ya, ini biasanya digunakan pada PLN teman-teman. Biasanya kalau PLN itu biasanya warnanya biru ya. Jadi warnanya kalau PLN biasanya biru. Nah kalau untuk yang selain itu biasanya warnanya orange ya. Jadi kalau bisa mungkin teman-teman kalau nyarinya jangan yang warna biru, tapi memang secara harga ya. Oke itu teman-teman. Terus kemudian kita akan coba sekilas baca teman-teman ya, apa sih yang ada di MCB itu ya. Yang pertama ini ya teman-teman ya, saya kira mungkin bisa kita cek ya. Ini teman-teman ya. Jadi untuk ini ya, ini kalau ini merek ya, jelas ini merek ya. Ini merek, satunya merek Zenith, satunya Schneider ya. Ini bacanya Schneider ya. Mungkin kalau Schneider ini buatan Jerman teman-teman, mungkin juga sudah cukup lumayan bagus ya. Terus kemudian ini ada tipe C32N ya. Kalau ini istilahnya cuma kode pabrikan ya. Jadi kode pabrikan ya. Mungkin setiap manual akan beda. Terus kemudian, nah ini di sini teman-teman ya. Di sini ada C10 dan di sini ada C16. Nah ini sebenarnya satu teman-teman, C10 dan C16. Artinya apa ini teman-teman? Artinya ini
adalah 10 ampere ya. Jadi yang dimaksud C10 ini adalah 10 ampere, kalau di sini C16 ini adalah 16 ampere. Nah, terus kemudian teman-teman di sini juga tertulis ya 230 sampai 400 ya. 400 volt ya. 230 sampai 400 volt. Terus kemudian di sini ini juga kelihatan ya teman-teman ya. Yang paling bawah ya, ini yang untuk merek Schneider ini 230 volt ke atas ya. Jadi ini bisa ke atas 230 volt ke atas. Nah, cara bacanya teman-teman ya. Jadi biasanya kalau kita orang-orang, mungkin kita orang awam ya, bukan bukan orang elektrik ya. Jadi kadang kita bacanya berapa sih PLN kita di rumah? Oh, dayanya 1300. Nah, 1300 itu seperti apa teman-teman? Jadi dia pakainya seperti apa ya? Berapa ampere? Jadi sebenarnya yang kita anu sekarang itu adalah ampere. Karena apa? Karena yang di rumah-rumah itu biasanya sudah voltnya adalah 220 ya. 220, 230 dan ini ya kurang lebih segitu ya. Nah, berarti pakai berapa ampere teman-teman? Kalau 1300 ya, itu kurang lebih berarti kalau 2 ampere ya. Kalau 2 ampere itu kurang lebih 450 teman-teman. Jadi 230 kalikan 2 ya, kurang lebih 450 ya. Nah, kalau 900 berarti dia 4 ampere ya. 4 kalikan 225 lah kurang lebih ya. 225 itu jatuhnya 900 watt. Nah, kalau untuk 1300 berarti 1300 itu 900 tambah 300 ya, berarti kurang lebih di angka 456 ya. Berarti kurang lebih sekitar di 6 ampere ya. Jadi 6 ampere itu kurang lebih di angka 300. Nah, supaya kita ini ya teman-teman ya. Jadi kalau punya misal 2200 watt ya, berarti itu kurang lebih di 10 ampere ya. Jadi kalau kita menggunakannya itu lebih dari kita belinya lebih dari ini ya, 10 ampere ya, itu istilahnya bisa dibilang juga percuma teman-teman. Jadi itu MCB-nya tidak bisa dibilang itu bisa jadi tidak kepake ya, tidak berfungsi ya. Karena apa? Karena arusnya itu maksimal adalah 2200, arusnya maksimal 10 ampere. Kalau kita kasih misal 15 ampere, jadi logikanya itu andai kata listriknya melebihi dari 10 ampere ya. Jadi dia tidak mati ya, otomatis sirkuitnya ini tidak off ya. Nah, itu teman-teman. Jadi kita harus bisa mengerti ya. Jadi kita harus tahu berapa watt dan kemudian kita batasi ya. Terus kadang juga kita ada beberapa MCB ya. MCB-nya kita bagi mungkin lampu sendiri, stop kontak sendiri. Nah, mungkin itu bisa dianukan sendiri-sendiri teman-teman ya. Bisa pakai MCB sendiri-sendiri ya. Tapi MCB-nya tetap intinya dia pakai yang 10 maksimal 10 ampere kalau kita misal adalah di 220 watt ya. Minimal 10 ampere itu adalah satu ya, karena bisa jadi paralel, mungkin bisa jadi dua-duanya dibatasi 2200 watt ya. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi ya. Ini yang tadi C10, terus kemudian ini 6000 teman-teman ya. Di sini ada 6000 ya. Di sini 6000, terus kemudian di sini juga ada 6000 ya. Ini 6000 ya. Nah, 6000 ini maksudnya apa teman-teman? Jadi 6000 ini maksudnya adalah MCB ini bisa rusak teman-teman ya. Kalau sampai arusnya itu sampai di atas 6000. Jadi kalau arusnya itu sampai sampai 6000 ampere, dia baru MCB ini baru rusak teman-teman. Jadi ini bisa rusak ya. Tapi misal kalau tadi yang C10 ya, C10 berarti kalau dia arusnya melebihi 10 ampere, maka dia cuman otomatis mati tapi tidak rusak. Tapi kalau sampai 6000 dia berarti rusak teman-teman. Nah ini ya, ini jadi istilahnya arti dari 6000 ini ya. Terus kemudian ini ada lagi teman-teman, ini di bawahnya 6000 ya. Jadi ini ada 3 ya, 3, terus kemudian yang di sini juga ada 3 teman-teman. Nah 3 ini maksudnya ini adalah energinya teman-teman ya. Jadi ini energinya. Oke, mungkin sekilas ya kalau kita ngomong secara orang awam ya.
Jadi biasanya itu ada nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nah, yang paling bagus adalah nomor 3. Jadi ini kalau sudah angka 3 ini sebenarnya adalah yang paling bagus ya dibandingkan dengan nomor 1 dan 2. Oke teman-teman, terus kemudian ini ya juga ada on off ya. Ini ada on itu atau istilahnya 1 ya. Dia ini simbolnya 1 on, kalau yang ini 0 atau off. Ini sebenarnya juga sama ya. Ini on ya. On itu strip ya. On strip, terus kemudian kalau off itu O atau 0 ya. Oh, kalau ini 1 itu on. Oke, jadi itu ya teman-teman ya. Ini adalah proses MCB ya. Jadi mungkin kita bisa cara membaca MCB-nya ya. Terus kemudian ada apa lagi teman-teman ya? Nah, ini ya. Jadi di sini teman-teman ini di atasnya sendiri ya. Ini MCB ada apa namanya? Kalau ini untuk apa istilahnya? Kabelnya ya. Jadi kabel nanti ditaruh di atas ya. Taruh di atas sama taruh di bawah teman-teman ya. Jadi ini sama ya, atas dan bawah ya, atas dan bawah. Terus kemudian di sini teman-teman yang ini untuk apa istilahnya untuk tempat ya. Kalau kita pakai rel ya, kalau kita pakai rel itu bisa jadi apa namanya, kalau kita pakai rel itu bisa ini di belakang ya. Oke teman-teman, mungkin itu ya, itu apa sekilas MCB ya, cara membaca MCB ya, cara membaca MCB. Jadi biar kita tahu MCB-nya seperti apa. Jadi biar kita juga tahu kalau kita MCB kita rusak berapa yang harus kita beli. Jadi kita juga tidak perlu beli yang semakin besar teman-teman, harusnya, karena itu juga nantinya tidak berfungsi bagi keamanan listrik, sistem listrik di kita ya. Jadi memang harus benar-benar kita tahu ya, sehingga apa namanya MCB-nya bisa berfungsi sesuai dengan yang seharusnya. Oke, mungkin itu saja teman-teman yang bisa kita share pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam Junets 47.